Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di Duduk Bareng Niko, dan kali ini bersama dengan Valeska Alif. Santai dong, bro. Ya, santai. Relax. Okay. Tarik nafas, Pak. Ya. Relax dulu. Oke, Ya. sudah. Jadi Vales ini memang kalau melihat awalnya kesan pertama, first impressionnya ya kayak anak yang kaku, pendiam, padahal enggak. Oh, sebenarnya. enggak, Kak. Enggak, ya. Padahal sebenarnya adalah Kalau kakak boleh menilai, aku gimana? aduh, dibalikin. Mau pinter dia kalau ngebalik-balikin ya. Oke, ya Vales adalah salah seorang sosok buat saya. Kenapa? Karena di umur dia yang masih sangat belia ini ya, 40 berapa? Enggak kok, masih 21 tahun. Masih 21 Ya, tahun. 21. Vales ini sudah berani untuk mengambil langkah berbisnis ya. Itu membuat saya tertarik untuk menghadirkan dia di Duduk Bareng Niko, dan pas banget juga masih di edisi Hari Kemerdekaan kita ya. Karena saya melihat di sini seorang Vales ini memiliki jiwa, meskipun dia pendiam nih, tapi jiwa itu kayaknya ada sedikit pingin rebellion, pingin ada semangat freedom, gue pingin lakuin ini, dan sedikit kekeh kayaknya. Ya, lumayan keras kepala. Lumayan keras kepala. Oke. Masih kuliah di BINUS. Di BINUS Alam Sutra. Di BINUS Alam Sutra yang sekarang ya online ya karena pandemi Online, ini. betul. Dan Vales 1 tahun terakhir ini memulai bisnis bersama teman-temannya, yaitu bisa cerita? Jadi aku punya salah satu bisnis di Bandung, namanya Palu Gada. Palu Gada. Kita mulai running dari 1 tahun sebelumnya sama partner aku namanya Adit sama Indi. Oh, oke. Ya. Itu partner kerjanya Partner ya. kerja aku. 3 orang kalian membangun yang namanya Palu Gada. Ya. Jualannya apa? Apa semuanya ada semen? Ada? Oh, nggak ada. Nggak ada, ya? Walaupun kita namanya Palu Gada. Palu Gada, kalau butuh gua ada. Tapi kita fokusin di awalnya, mungkin kita baru mulainya dari bisnis, kita jual-jualan sepatu, kaos, jadi lebih ke clothing lah ya. Oh, lebih ke clothing. Ya, Tapi base-nya itu sepatu. Base-nya sepatu. Base-nya Kita sepatu. fokusnya ke Ini sepatu. juga Palu Gada. Palu Gada dong. Ini Palu dulu. Gada. Silakan ya. Oke, kalau saya enggak, saya Oh, beda, belum, ya. nanti deh. Ya, soalnya ya jangan suka gitu Oh, ya. iya. Seharusnya lebih peka. Oh, iya, Bukan Duduk betul. Bareng Niko tuh Cikatu sepatu. Sponsor ya, biar masuk. Oke, udah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Kenapa memilih sepatu? Karena basicnya aku sendiri hobi pengoleksi sepatu. Ah. Oke, sudah berapa tahun mengoleksi sepatu sebelum Palu Gada? Sudah, aku pribadi baru suka dari kelas 10 Kelas SMA. 10. Karena kalau SMP sih mungkin dari kalau aku pribadi orangnya nggak diminta apa-apa, harus dibeliin orang tua. Jadi ketika mungkin aku udah bisa belajar nabung dari SMA, Wow. jadi aku beli sesuatu dari uang sendiri, nggak dari orang Oke, tua. jadi bebas memilih modelnya Bebas sendiri, memilih. Iya, mereknya sendiri apapun. sampai harganya berapapun. Wah, betul. asik. Itu berawal dari nabung tadi ya? Dari nabung dulu. Oke, dari nabung dulu. Jadi nabung mungkin salah satu motivasi kamu nabung biar saya bebas menentukan pilihan saya apa? Iya, karena Oke. kalau kita misalnya, ya aku mau sepatu ini dong. Nggak deh, sepatunya mending buat sekolah aja. Kayak mungkin dari segi warnanya harus Ya. hitam putih. Sedangkan mungkin aku pengen warna pink, warna biru. Iya. Kayak gitu. Oke, itu akhirnya yang membuat kamu di 1 tahun yang lalu membuat bisnis. Oke, bisnis jualan sepatu plus tadi ada kaosnya, jaket juga ya? Jaket juga ada. Oke, yang jadi kayaknya satu lini ya. Jadi ada sepatu, orang pasti butuh kaosnya, Ya. butuh jaketnya. Akhirnya terciptalah Palu Gada. Betul. Oke, Les. Sekarang kan di bulan Agustus ini kita merayakan Hari Kemerdekaan. Ya. Dan pastilah rata-rata kalau hari kemerdekaan dimanapun, di negara manapun, semua orang kan ngomongin tentang freedom, ya, betul nggak? Jarang orang ngomongin nafsu makan, betul kan? Ya. Semua orang tuh ngomongin freedom selalu. Kapan gitu hari kemerdekaan ngomongin nafsu makan, lucu kali ya? Nggak, ngomongin masalah freedom, ya. Untuk Vales, ya, kebebasan itu artinya apa? Kalau menurut aku, kebebasan tuh kita bebas berekspresi, melakukan apapun sesuai keinginan kita. Oke. Sesuai keinginan kita. Ya. Pertanyaan aku, kalau keinginan itu berbenturan dengan hal-hal lain di luar diri kita? Seperti mungkin aturan ya. Yes, mungkin. Karena mungkin kan kita di dunia nggak hidup sendirian, kita makhluk sosial, kita butuh mungkin dari saran orang lain. Tapi mungkin ketergantungan ini
kita jadiin sebagai tolak nilai ukur. Kayak mungkin aku bercerita ke Kaniko. Ya. Kalau aku ngerasa bebas, aku cuma menampung saran dari Kaniko. Kalau aku ketergantungan, mungkin ketika aku dapat pilihan A, B, C, D, aku ikutin sesuai kemauan orang lain. Itu menurut aku mungkin itu aku belum ngerasa bebas. Karena aku masih bergantung ke orang lain, bukan tentang diri aku sendiri. Jadi kalau gitu menurut kamu di saat kita berhubungan dengan manusia lain ya, kita pendapat atau apapun itu, justru awalnya lo harus merasa bebas dulu untuk memilih. Iya, betul. Wow, nice. Oke. Kalau misalkan kebebasan itu akhirnya seperti yang tadi bilang berbenturan dengan ada yang nggak suka, oke? Atau berbenturan dengan aturan aja, oke? Tapi kamu sudah memilih nih, gua tetap akhirnya melakukan ini. Nah, bagaimana kamu menyikapi ya perbedaan pendapat atau benturan itu dengan sekeliling kamu selama ini gimana? Kalau menurut aku selama ini kita mending berusaha jadi diri kita dibanding kita menjadi orang lain sedangkan kita nggak nyaman. Karena mungkin contoh ketika kita turun ke jalan raya, kita punya aturan buat ngikutin aturan lalu lintas. Betul. Mungkin ada satu sisi ketika lampu merah, aku punya keinginan buat nggak telat. Tapi terobos. Itu pilihan diri aku gitu. Ya. Aku mending membuat diri aku nyaman dulu dibanding buat orang lain. Mungkin terkesan lebih egois, tapi mungkin ada plus minusnya masing-masing. Jadi kalau misalkan nyamannya kamu jujur aja nih, kamu terlambat, ya, tapi ini lampu merah dan sepi. Kamu akhirnya memilihnya gimana tuh? Yang milihnya ya untuk terobos. Untuk terobos? Ya. Oke. Tapi maksud aku dengan aturan yang terjadi selama ini, kamu melihatnya itu gimana? Apakah akhirnya itu bukan berarti sifatnya egois atau gimana? Ya mungkin dari, kalau aturan sih menurut aku, dari semua tempat, semua orang punya aturan. Kayak mungkin aku kesini, aku ngikutin aturan kakak. Aku ke rumah orang, aku ngikutin aturan lain. Tapi ketika kita pun gak bisa mengesampingkan value yang kita punya. Kita harus tetap punya pendirian gitu. Iya. Jadi artinya di saat kamu terobos itu value-nya pasti penting banget tuh ya. Iya, betul. Bukan hanya sekedar telat makan, bukan gitu ya. Iya. Mungkin kalau ya punya nilai masing-masing ketika mungkin ini harus gitu. Ya mungkin aku harus agak mengesampingkan si aturan ini, tapi aku ketika nggak harus amat ya aku pasti menyesuaikan aturan ini. Oke. Kamu tadi ngomongin masalah value. Oke. Kalau boleh aku tahu, value yang kamu punya saat ini itu apa? Yang paling utama deh, yang paling nomor satu buat kamu untuk seorang Vales. Menurut aku respect. Oke, respect. Oke. Kenapa kamu memilih respect? Karena mungkin aku orangnya suka dihargain oleh orang, entah itu dari orang tua, dari teman, dari partner bisnis. Karena kalau nggak ada respect itu, buat pribadi aku dan mereka, aku nggak ngerasa nyaman. Namaku Bento, tinggal di Leste. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas segalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting. Aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku
yang penting asik. Sekali lagi asik. Soal moral, soal keadilan, itu sarapanku, yeah. Kasus tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya. Maling kelas curi, benar kelas coro, itu tong sampah. Siapa yang mau berguru padaku? Panggil namaku 3 kali. Bento, 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 asik, ya. Yeah. Asik. Donny Manong on the keys. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas segalanya. Asik, 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 asik. Berhubungan lagi tetap, karena kita masih ngomongin masalah kebebasan. Kira-kira menurut kamu hubungan antara respect dengan kebebasan kita memilih tadi apa? Dan apa kebebasan ya? Kita merespect dengan aturan tersebut, tapi di satu sisi orang pun harus merespect dengan pilihan kita. Oh, oke. Kalau harus memilih, kamu lebih mengutamakan mana? Respect atau freedom? Kalau harus memilih ya. Respect. Oh, kamu tetap memilih respect. Oke. Jadi kalau gitu, seorang Vales mengartikan bahwa kebebasan itu bukan berarti nomor 1 ya, pokoknya kumaha aing kudu. Iya, oke. Tetap ada value yang membatasi kebebasan kamu. Iya, betul. Jadi buktinya kalau berbenturan memilih, tetap kamu utamain respect-nya dulu. Iya. Tidak juga kebebasan itu nomor 1. Oke. Les, ngomongin masalah bisnis yang kamu lakukan. Ya. Ini nggak ada yang ngomongin ke kamu, lu sebaiknya bisnis sepatu. Memang pure pilihan kamu, aku pingin berbisnis sepatu. Pilihan sendiri. Oh, pilihan sendiri. Sebenarnya orang tua aku kan dia bisnis juga, dia punya pabrik coklat di Rancaikek. Orang tua aku menyupport aku untuk dengan bisnis apa yang dia udah jalanin. Kayak dia ngajarin, Les, coba deh belajar ekspor, coba deh belajar knowledge-nya, pelajarin tentang coklat, kayu manis, kelapa, dan lain-lain di bidang dia. Tapi secara aku pribadi, lebih herbal ya? Ya, secara aku pribadi mungkin kan dia ekspor impor. Aku pribadi, aku nggak bisa langsung terjun ke dunia seperti itu. Mungkin pada saat nanti aku bakal. Tapi selama yang aku jalanin, aku belum suka nih sama si produk ini.
Kalau menurut aku berbisnis tuh kita harus suka produknya dulu, kita paham, baru kita bisa jalanin. Sedangkan orang tua aku kan mungkin dia suka coklat juga gitu, atau dia suka. Kalau aku pribadi aku langsung suruh terjun. Aku pun belum suka dan belum paham dengan produk itu. Jadi menurut aku akan bisa ngejalanin kalau untuk sekarang. Nah itu waktu kamu menyatakan, bisa dibilang menolak dong akhirnya kan? Ya. Menolak orang tua yang menyarankan kamu untuk berbisnis coklat, ya. Itu kan herbal banget ya. Sebenarnya Vales anaknya ini banget, apa ya, lawan herbal, kalau bukan artifisial. Yang satu natural banget, sementara kamu nih suka dengan yang dibuat. Itu gimana ceritanya? Jadi kamu ngomong apa ke aku Bapak? Kan kuliah di BINUS juga. Jadi di sana tuh kita dituntut untuk bikin usaha. Waktu itu aku sempat bikin clothing, gagal. Aku mau bikin coffee shop, gagal. Aku bikin brand lagi, gagal. Aku mau bikin aplikasi, gagal lagi. Sampai akhirnya aku sebenarnya aku nggak bilang sih ada usaha ini. Oh, diam-diam. Diam-diam. Karena tiap aku cerita pasti aku selalu ditentang kayak, udah deh ngapain bisnis kayak gini, mending yang pasti-pasti aja, kayak mungkin ekspor impor tuh kita tuh yang pertama nyari buyernya dulu, baru kita cari produknya. Karena mungkin bayangan orang tua aku mungkin bisnis kopi kayak kita harus bikin produk baru kita nyari buyer gitu. Mungkin terkesan lebih lebih gambling lah ya. Iya. Beda dengan bisnis yang dia jalanin, jadi dia emang safe banget untuk mengeluarkan uang tuh, dia harus udah punya pasaran dulu. Sedangkan kan kebanyakan sekarang bisnis kita harus bikin produknya dulu, kita bikin brandnya, baru kita bisa jual. Mungkin mindset orang tua aku seperti itu. Nah, terus kamu nyampeinnya gimana tuh akhirnya begitu mereka tahu? Wah, ini ternyata diam-diam udah sepatu ya. Nggak ada yang coklat lagi warnanya gitu kan. Pink lah, biru lah gitu. Itu gimana? Jadi waktu itu aku awalnya kalau aku cerita dikit, waktu itu ada banyak juga nggak apa-apa. Suatu online shop gitu, dia bikin grup reseller. Jadi sistemnya tuh dropship. Jadi dropship tuh ketika sama berkaitan sih dengan apa yang orang tua aku jalanin. Jadi ketika aku bikin brand, namanya mungkin si Palugare ini, aku nggak nyetok barang, tapi aku bisa dapat uang. Caranya ketika mungkin Kaniko beli barang ke aku ngoper contoh ke Sandy ya teman. Iya. Jadi Kaniko uang masuk ke aku ngasih uang ke Sandy. Misal Kaniko beli barangnya 1 juta, sedangkan modalnya 500.000. Jadi yang Sandy ngirim barang kakak. Cara langsung mungkin itu safety, sangat safety gitu. Dengan apa yang ayah aku jalanin, aku belajar cerita. Ya kalau udah ngejalanin ini, mungkin kalau dari sebelumnya udah deh mending yang pasti gini. Jadi aku udah jalan dulu nih sebulan, baru aku cerita ke dia. Ya udah kalau emang itu menurut kamu bagus ya udah jalanin dulu aja. Sampai akhirnya aku ada waktu itu Converse lagi diskon. Harganya jadi 500 ribuan kan, retailnya bisa di 1 jutaan gitu. Aku nggak punya duit tuh. Ya kalau mau pinjem uang buat apa? Buat jualan. Emangnya laku. Terus karena aku mungkin dia sering lihat juga aku bolak-balik ke JNL lah. Iya. Oh ya udah, ya pinjemin kata dia tuh. Karena aku pinjam deh uang dia sekitar 5 jutaan. Ya udah nanti Val gantiin ya. Iya kata dia tuh. Aku jalan sampai lama-lama jalan terus si penjualan tuh. Tapi uangnya digantiin? Uangnya aku gantiin dong. Kirain ya, terus. Tapi mungkin waktu itu cuma ada 10 sepatu. Gantiinnya udah 2 bulanan tuh ada. 2 bulanan ada. Baru aku bisa mampu balikin. Terus akhirnya aku jalanin. Waktu itu pokoknya lagi corona. Di corona. Terus aku rencananya mau bikin store di Hallway Space. Nah, di sana kan otomatis kita harus banyak meeting sama partner kita. Iya. Nah itu menurut aku pada kondisi itu aku nggak dipercaya sama orang tua. Karena ya kalau mau meeting, udah ngapain? Kayak ketika aku nggak meminta
apapun ke dia pun, aku tidak diberi kebebasan. Nah, mungkin aku menempatkan si value yang aku punya, respect ini, ketika kita tuh nggak bisa terpaku dalam satu orang. Entah itu orang tua, entah itu siapapun. Karena yang lebih paham diri sendiri tuh kita sendiri. Mungkin kalau aku ngikutin, waktu itu lagi corona kan. Iya. Ya Val mau kesini, udah nggak usah, mending di rumah aja. Mungkin aku nggak akan duduk di sini juga gitu. Mungkin aku nggak akan kenal semua orang. Mungkin udah kembali lagi semua tuh udah ada yang ngaturnya juga mungkin. Aku mungkin melanggar aturan dia sedikit. Aku memaksakan keinginan aku sampai akhirnya aku bisa meeting, aku bisa bangun toko. Sampai akhirnya aku bilang, ya Val bangun toko ya. Jangan deh Les, kondisinya kan lagi kayak gini. Ntar kalau nggak laku gini-gini gimana? Maksudnya aku nggak tergantung dengan materi dari dia, aku nggak minjem modal dari dia. Tapi orang tua aku, menurut aku membatasi gerak-gerik aku gitu. Sampai akhirnya udah jadi toko, baru deh dia, oh ternyata anak ini mampu. Tapi dari semua segi gitu, kayak ya Val mau ini belinya di mana ya? Kayak misalnya kursi lah atau kaca. Ini desainnya kurang bagus, mending kayak gini. Nah, aku menerima masukan dari dia, tapi aku pun punya pilihan aku sendiri. Tapi aku berusaha. Caranya mungkin kita harus mendengarkan dulu, kita nggak langsung ngejudge dia. Enggak kok ya, mending kayak gini. Kita berusaha menggali dia, kok gini, tapi baru kita ngasih saran. Tapi menurut Vales, mungkin tren ayah dulu kayak gini. Beda umur ya? Umur. Oke. Tapi sekarang kayak gini ya. Yeah. Aku berusaha ngasih saran juga ke dia, sampai akhirnya udah kita mungkin punya jalannya masing-masing juga sekarang. Tak mungkin secepat itu kau lupa air mata sedihmu kala itu, mengungkapkan semua kekurangannya, semua dariku yang tak dia punya. Daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi. Namun setelah lukamu reda, kau lupa aku juga punya rasa. Lalu kau pergi kembali dengannya. Aku pernah menyentuhmu, apa kau malu? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Kadang masih ada dari namamu beberapa pesan singkat untukku. Tak tahu namun apa yang kau mau, sayangimu aku telah keliru. Ayo tulis
di buku harianmu. Kelak jelaskan bila engkau punya waktu. Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Bertemukah kau dengan sang puas? Senang rasanya rasa hatimu. Bertemulah kau dengan sang puas. Senang rasanya rasa hatimu. Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Oke, pembatasan itu pasti akan ada. Pasti ada. Betul ya? Gimana? Oke. Tapi seperti yang Vales bilang tadi, yang paling penting adalah kitanya dulu nih punya si spirit kebebasan untuk memilih. Tahu apa yang mau kita mau. Iya. Tapi Vales bilang ya pinter-pinternya untuk bisa tetap merespek apa pendapat mereka. Ya, betul. Oke. Pernah nggak terjadi sekarang di ruang lingkup bisnis kamu? Oke? Ruang lingkup bisnis kamu kan tidak gampang nih menyatukan. Jangankan 3 orang, 2 orang aja itu kadang-kadang susah nih. Ya. Ya, oke. Di dalam berbisnis, berpartner sekarang, ya masing-masing pasti punya pendapat. Betul. Oke. Bisa cerita nggak proses kalian bertiga, khususnya kamu gitu dalam ingin menyampaikan pendapat kamu? Gue pingin ini nih. Sementara partner kamu tidak melihat hal yang sama dengan kamu. Itu gimana? Dari segi respect. Karena kan orang punya sudut pandangnya masing-masing. Kita, aku sama orang tua pun pasti sedekat kita sama satu orang, pasti punya sudut pandang masing-masing. Apalagi ini kondisinya sama orang lain. Mungkin dari segi bertiga dulu tak? Aduh. Pegangan, kalau bingung pegangan. Kita kalau dari awal kita punya satu tulisan mungkin ya. Ketika kita voting, jadi kita punya pemikiran masing-masing, kita cari di jalan tengah. Contoh kayak aku milih A, ini milih A, Adit milih B. Otomatis mau nggak mau karena kita kondisinya berpartner, kita harus ngikutin suara terbanyak. Tapi kadang ya seenggaknya kita udah nyampein apa yang kita mau ketika emang apa yang kita mau gak berguna buat si bisnis ini, mungkin kita harus menyampingkan ego kita, karena kembali lagi ketika kita punya prinsip dan sudut pandang masing-masing. Mungkin lebih mana yang baik dan efisien, kita harus diskusi
dengan bertiga ini. Itu menurut. Kalau kamu tipe orangnya, meskipun kamu kuat nih terhadap satu ide, pengen banget ide itu dilakukan gitu. Tipe orang yang dalam diskusi, kamu tipe yang apa? Macam-macam tuh tipe diskusi. Ada yang tipe ngotot, tipe yang ada tipe pundung katanya. Ya. Maksudnya iya tapi ya aku yang itu di jalan. Kalau kamu sendiri tipe yang gimana sih? Mungkin itu berproses ya. Pada awalnya mungkin aku ketika aku punya A, aku pasti jadi ngeyel gitu. Apa sih kok gini? Iya. Mungkin lama-lama aku balik lagi ketika aku menyampaikan value aku, Adit menyampaikan Adit, pun seperti itu. Iya. Balik lagi ketika mungkin si value aku nggak bisa digunain di sini, ya mungkin ini bukan tempatnya. Mungkin tempat aku bukan di sini. Aku lebih sesimpel, kita harus sepakat. Ketika kita harus sepakat, kita harus sepakat. Ketika kita tidak harus sepakat. Oh, nice. Kesepakatan itu artinya akhirnya itu ya. Jadi kalau gitu artinya menurut seorang Vales, kebebasan tadi akan berujung akhirnya lu sepakat apa enggak, itu aja. Iya, betul. Oke. Termasuk sepakat akhirnya lu pasti udah mikirin resikonya, konsekuensinya. Oke. Les pernah ada pengalaman nggak? Apa konsekuensi terbesar atau yang pernah kamu terima karena kamu kekeh, kamu pengen sesuatu? Ada nggak? Yang akhirnya ya gini tapi akhirnya kamu terima? Akhirnya mungkin gak... Ada cerita? Gak seperti apa yang aku ekspektasikan. Iya, betul. Mungkin di bidang percintaan boleh. Gua udah nembak ini kayaknya ragu mikir nih kayaknya. Ya, kalau mau ya di bidang percintaan oke. Di bidang percintaan apa tuh ceritanya? Oh, jangan deh, jangan. Ini aja deh. Oke, ayo. Ketika aku pengen jadi atlet. Atlet apa tuh? Atlet taekwondo. Oh, saya kira angkat besi enggak ya? Enggak. Jadi pada awalnya dulu aku SD, aku disodorin buat ikut taekwondo walaupun aku nggak suka. Oke. Tapi lama-lama malah aku yang suka. Malah sampai dibilang udah ngapain sampai hari ini, udah ngapain jadi atlet. Taekwondo tuh buat jadiin hobi aja, jangan jadi kerjaan katanya gitu. Oke. Sampai akhirnya aku SMP dipanggil tuh sama Kota Bandung. Jadi sampai latihan itu dari hari Senin sampai Minggu full. Pagi itu dari hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 10. Hari Sabtunya aku latihan sore sampai malam. Aku ditekan sama orang tua udah ngapain latihan. Tapi aku menempatkan mungkin passion aku di sini juga. Oke. Sampai akhirnya aku latihan tuh 3 tahun SMP sampai ke SMA tuh aku punya keinginan buat mes di Bogor waktu itu. Tapi orang tua aku gak ngizinin karena dia mikir kalau atlet, wah kehidupan jangka panjangnya bakal mungkin jelek lah. Dibandingkan ekspor import ya? Ya. Terus akhirnya aku memilih, aku menerima saran dari dia, tapi aku pun ngerasa passion aku di sini. Tapi aku pun memilih untuk ya udah mungkin untuk jangka panjang aku menerima saran dari dia juga. Sampai akhirnya aku masuk ke SMA biasa di Bandung. Awalnya aku pengen SMA atlet gitu di Bogor yang sama aku mes tuh dari orang tua. Mungkin sesekali aku kepikiran ketika teman-teman aku udah jadi atlet, udah ada di Jabar, masih latihan sampai sekarang. Sekali aku kayak, kayaknya kalau aku di sana, aku bakal gini deh. Bakal bisa jadi atlet besar. Udah di Tokyo mungkin sekarang ya. Lagi Ini kadang-kadang Olimpiade nih ya. Udah kebayang, wah kalau nggak nih gue di TV lagi. Iya, tapi aku balik lagi ya, mungkin ini udah jalanin juga. Tapi ketika mungkin orang tua aku nggak memberi saran dan terlalu membebaskan kita pun nggak baik gitu. Kadang ya kita butuh saran dari orang lain karena mungkin orang lain udah punya pengalaman. Kalau aku hidup di dunia semua bebas gimana pun nggak bisa. Kita harus ngikutin aturan yang ada juga, culture-nya gimana. Menurut aku kayak gitu. Oke. Sip. Jadi kalau gitu meskipun ada apa ya bahasa Sundanya apa ya? Mungkin karena
ya tahu gitu, Ya, gitu ya. iya. Tapi tetap aja akhirnya kamu merasa apa yang kamu lakukan sekarang Ya. tergantikan nggak cita-cita jadi atlet taekwondo itu dengan palu gada yang kamu bangun sekarang? Mungkin kalau tergantikan ya beda, maksudnya beda. Kalau menurut aku beda kepuasan diri sendiri. Oke. Ketika aku dapat medali gitu di taekwondo dan aku dapat uang, kepuasannya sih beda. Oke. Self appreciate-nya buat aku ya. Kalau taekwondo aku lebih ngerasa wah ini tentang aku habis berantem lah gitu. Asik. Maksudnya habis sparring gitu kan kalau taekwondo. Iya. Aku dapat ini, aku bisa ngalahin orang, tapi ketika aku dapat duit sekarang dalam bisnis, oh mungkin ini yang aku jalanin sesuai, mungkin lebih dari otak dan kerja keras. Beda jauh, tapi menurut aku feel-nya beda. Oh, feel-nya beda. Kalau gitu masih mau nggak mengejar feel untuk mendapatkan medali emas taekwondo mumpung sekarang masih 21 kan? 21. Masih ada keinginan? Kalau keinginan masih, tapi sudah tidak memungkinkan. Karena menurut aku yang di posisi aku umur sekarang dan aku jalanin udah sustain mungkin ya. Aku gak bisa ninggalin ini demi apapun, demi hal yang belum pasti. Karena mungkin aku terjun lagi ke taekwondo, aku harus seleksi lagi, aku harus latihan lagi. Aku harus ngomongin dari nol lah istilahnya. Kalau ini mungkin aku udah di 50 atau 60% yang bisa mungkin sampai 100. Kalau menurut aku gak mungkin ninggalin satu hal. Aku gak mungkin ngejar satu hal yang belum pasti dibanding udah ada hal ini. Oke. Jadi kalau gitu tetap apa ya, bisa dibilang berhitung itu tetap perlu, mengukur Ya, itu tetap perlu ya. Tubuh saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Tersisa dari kisah ini hanya kau tak kunjung hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya kau tak lagi milikku. Kau masih bisa melihatku. Kau harus percaya kau teman baikku. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau tak kunjung hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya kau tak lagi milikku. Kau masih bisa melihatku. Kau harus
harus percaya kau masih teman baikku. Izinkan aku pergi dulu, yang berubah hanya kau tak lagi milikku. Kau masih bisa melihatku, kau harus percaya kau masih teman baikku. Pamit. Kalau menurut kamu sekarang di generasi kamu nih, ya, kamu melihatnya bagaimana sih teman-teman kamu dalam mengartikan kebebasan itu? Kebebasan berpendapat lah, kebebasan dalam memilih jalan hidup lah. Kamu melihat yang terjadi sekarang gimana sih? Dalam generasi aku. Iya, mereka-mereka atau kalian-kalian gitu mengartikan kebebasan itu yang kamu lihat kebanyakan gimana? Terkesan lebih egois sih Kak, ketika saran dari orang dia nggak ikutin, ketika ngikutin mungkin sifatnya yang kayak ngeyel gitu. Aku gini. Mungkin itu yang harus menurut aku yang harus diubah. Ketika kita emang A, ya kita harus ngelakuin dengan ngikutin konsekuensinya. Ketika kita milih B, tapi itu bukan pilihan kita, ya kita pun harus menerima itu bahwa emang ini konsekuensinya. Jadi kalau gitu banyak yang kamu lihat sekarang, banyak orang bebas, tapi justru nggak terima konsekuensinya. Iya, betul. Oke, sementara kebebasan itu lu mesti siap untuk terima dengan semua konsekuensinya. Oke, kalau untuk dalam rangka Hari Kemerdekaan nih, aku nanya gitu. Kalau kamu melihat untuk negara ini, kamu mengartikan kebebasan dalam sudut pandang bernegara ya, dalam sudut bernegara yang kamu lihat sekarang, pendapat pribadi seorang Fales, kebebasan itu kamu artikan dalam bernegara gimana sekarang? Kita harus bisa bebas, mungkin kan kita demokrasi juga ya negara kita. Kita bebas mengungkapkan pendapat, kita bebas bersuara, tapi kembali lagi kita punya aturan juga di sini. Jadi mana semua mungkin udah ada porsinya ketika kita punya kedudukannya masing-masing. Mungkin kita pribadi yang di sini, kita sebagai masyarakat, ada juga yang namanya dewan, ada yang juga namanya gubernur, ada yang juga namanya presiden. Mungkin pihak-pihak di atas sana harus lebih mendengarkan masyarakat karena ini demokrasi. Mungkin apa yang terjadi sekarang karena banyak demo ini itu sifat demokrasi ini hilang menurut aku. Karena banyak mungkin suara yang dibungkam ketika kita demo kita malah perang. Mungkin sifat ini yang berubah dengan sistem yang namanya demokrasi yang namanya dulu. Oke, jadi kamu melihat sekarang justru menurut versi seorang Fales kebebasan ini udah mulai agak terbungkam sekarang ya. Oke. Thank you banget Fales ya ngomongin tentang freedom ini sehubungan dengan hari raya. Hari raya. Aduh. Hari besar. Oke, hari yang penting banget buat negara kita ini yaitu dalam rangka 17 Agustus di mana semoga kebebasan kita semakin bisa lebih bertanggung jawab lagi ya, tidak dibungkam lagi dan inilah sedikit oleh-oleh ya dari Kilogram. Terima kasih Kilogram ya, semoga Fales bisa menggunakan ini sebebas-bebasnya ya. Boleh makan dimanapun. Oke. Terima kasih juga buat Kilogram, terima kasih banget Fales. Dan untuk teman-teman, mudah-mudahan kita bisa memetik satu hal atau banyak hal dari obrolan ini. Dan untuk saya yang sangat berkesan dari obrolan dengan Fales adalah bahwa kebebasan itu memang mutlak harus kita miliki dari awal. Itu yang akan menentukan kita untuk bisa melakukan banyak hal selama kitanya sudah merasa bebas. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Duduk Bareng Niko berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.